92 itu saya udah di radio, bikin radio. Zaman sekolah? Komunitas. Jadi SMP itu. Udah SMP udah. Itu pendiri Maestro. Maestro. Saya terusin. Udah FM? Udah FM. Legal apa ilegal? Ilegal. Oh, ilegal. Kalau kalian generasi 2010 atau ini, kalian nggak akan mengalami bagaimana caranya nabung uang untuk beli kaset, guys. Gitu. Bener nggak? Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di acara ngulik, ngobrol unik sambil calik. Iya, bareng di channel Aldi Awaludin. Waduh, ini kita balik lagi nih ketemu sama orang yang dulu pertama kali muncul di channel saya. Ya nggak, Ferry? Iya. Ada Di berapa channel. bulan yang lalu sih kita? Kalau nggak salah itu udah 6 bulan ya. 6 bulan yang lalu Iya, ya? Udah lama 6 bulan nih. Waduh, sehat Setengah apa nih? tahun. Alhamdulillah sehat. Gimana Aldi nih? Waduh. Channelnya semakin rame aja. Saya Alhamdulillah. suka mengikuti. Hmm. Jadi memantau juga. Waduh, alhamdulillah ya. Dalam 6 bulan ini udah Alhamdulillah, ya, udah. subscribe dan juga Subscribe-nya udah 1000. udah 1000. Terus yang nontonnya juga udah yang awalnya cuma 15 ya. Iya. Waktu pertama kan ya. Oh. 15 itu seminggu itu. Udah Enggak juga, enggak ya. gitu juga kali. Dulu guys, kalau Ya. kalian ingat ini adalah salah satu pengusaha sop durian Iya, ya. sekarang lagi pandemi lah. Oh, Gitu, iya. Usaha. Agak sedikit turun dong, Bro. Iya, pastilah itu semua kayaknya. Bukan saya aja. Tapi tetap semangat lah. Ya, Tetap harus kan semangat. dulu waktu kita tanya cabangnya ada 4. Ya. Sekarang sampai 2 2. Iya. Hilang 2. hilang. Diop dulu. Gara-gara apa? pandemi. Pandemi ini Iya, karena omset juga ya. Daya beli masyarakat juga ya mungkin ke bahan-bahan yang pokok mungkin ya. Iya, Kalau itu iya, hanya iya. jajanan-jajanan gitu. Tapi optimis lah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan semua pengusaha juga, pedagang juga bisa Oh iya. kembali normal, Amin, amin. omsetnya juga semakin banyak dan berkah yang pasti. Emang kerasa banget itu. Kerasa. Seperti pasti. apa? Misalkan dulu waktu zaman sebelum pandemi lah. Iya. Waktu jualan misalkan sehari berapa cup? Sehari. Kapan kan ya? Pakai cup. Iya gitu. pakai cup, pakai cup. Lumayan lah gitu omset. Nggak bisa di inilah. Kenapa malu sama yang sebelum-sebelumnya? Iya. jangan. Narsum-narsum saya gitu Iya, kan ya. Iya malu Yang 3 digit kan ada ya? 1 digit. 1 digit. Sampai- Ada yang 3M ya. Iya tapi memotivasi Iya, jujur. iya. Saya setiap nonton ini video-video yang tayang di channel Aldi Awaludin ini Nah. bermanfaat sekali. Ya Allah. Apalagi pengusaha-pengusaha. Ngerokok, Ferry, ngerokok. Ngerokok. Rokoknya apa? Apa? Habis strike. Oh, iya. Nanti saya beliin. Aduh, nyantai aja Ferry ya. Iya, Bisa ini kayak sambil ngopi siaran aja. radio ini ya. Oh, iya. seperti dulu Iya, ya iya. kita kan siaran ya. Oh. Kalau sekarang kan udah lagi off dulu. Ya, jadi guys kita tuh berdua nih apa tuh? Penyiar kita ya. Penyiar radio. Boleh kita ulangi lagi nggak? Boleh. Oke. Kayaknya seru nih kalau kita bahas nih masalah radio. Kita nih. nggak ngebahas sop durian Alwa berarti. Enggak, jangan. Kan udah itu, Mbak. 30 kali gagal berusaha. Iya. Kalau ngobrol lagi nanti 31 nggak? Ah, jangan. jangan. Aduh, Udah udahlah. 30 kali capek banget kali ya Ferry ya. Ya capek Jatuh sih. bangun gitu. Terus aja tapi. Gimana? Jangan sampai 31. Yang penting udah ikhtiar lah, udah berusaha. Ya, gitu. yang penting Aperi saya doain sehat selalu ya. Amin. Panjang Itu yang umur penting. ya. Amin. Panjang umur Aperi. Iya, amin. Iya, 200 tahun gitu umurnya. Bener. Aperi nih, 3 Ya. hari mau kiamat tuh Aperi meninggal gitu. Astagfirullahaladzim. Karena pas kiamat merugi ya. Aduh, ya minimal 3 hari sebelum kiamat lah. Amin ya, Aperi. Bingung ya? Dia mau didoain. Aduh. Panjang umur. Sebetulnya ini ya, kita biasa duet dulu itu di radio. Oh, jadi iya. ngebodor, ngelawak, jadi jangan aneh ya. Kalau misalkan setelah tayang video ini sedikit agak beda kayak gitu yang biasanya serius. Kalau ini agak Iya. sedikit santai lah. Jadi kalau kita ulangin ya, yuk kita kembali lagi di 973 Berkah FM. The nice music and news station. Kayak gitu kan dulu Iya, ya. dulu itu gitu. Ada satu lagi kita request kan lagu itu. dulu tuh apa sih nama yang sering ini kita Kopi Berkah ya. Kopi Berkah Kita dulu di Berkah FM guys. di radio Berkah FM Pandeglang. Radio Pemda ya. Iya, Karena kita radio kan pemerintahan. kerja di Pemda juga gitu kan di Humas Protokol ya. Betul. Dulu kan masih di Humas tuh. Iya, masih.
Dulu itu tahun 2000 berapa ya? 2006-an. 2006 itu. Kan Radio Berkah itu berdiri 2000, kalau nggak salah itu 2003 itu. Oh iya iya, Ya, kita 2003. enggak, kita 2008 2009 lah. Iya, 2008 2009 kita coba gabung di Radio Berkah ya. Dari 2008 ya, 2008. Iya, dan kalau bilang dia Dan sih bikin video juga dari dulu kan kita. oh sebenarnya kalau bikin YouTube video itu- YouTube itu kita udah 9 tahun yang lalu. Iya, 9 tahun yang lalu. Bahkan ada channel namanya itu Aldi Rembes ya. Iya, iya, iya. Aldi Rembes kan? Aldi Sama- Cannibals Ah, dulu saya namanya. Aldi Cannibal sama Dani Bocor gitu. Iya iya, kalian searching aja. Iya, Waduh. kalau di radio kan namanya Dani Bocor. Kalau Aldi kan Aldi Rembes itu. Ya gitu, dia bocor, saya nggak terlalu bocor lah. Jadi kenapa nama Bocor? Karena kita ngelawak terus di radionya. Dulu kayak gitu ya. Iya, jadi nggak serius tapi santai gitu, menghibur pendengar, seru-seruan lah. Tapi ngomong-ngomong radio, Aperi, Ya. dia juga nih apa ya suhu saya, guys. Oh, enggak Jadi juga, biasa. saya bisa Sama-sama ngomong, belajar kok. saya bisa ngomong kayak gini lah gitu ya di kalau dulu kan kita main fader, Iya. nggak kelihatan muka ya. Iya. Nah, Cuma audio. dia ngajarin saya diawali dengan suruh baca SMS aja dulu. Iya. Dulu zaman Iya, SMS ya. SMS. Dulu itu SMS paling. BBM belum ada. Belum kan? ada. WA Masih- apalagi. Iya, telepon masih ada telepon ya. Tapi online. Facebook udah ada ya. Udah, cuma kita jalurnya di Facebook kalau di media sosial. Iya, karena bacain komentar Iya. tuh dulu. Pendengarnya juga jauh-jauh. Dari Panimbang, dari Cikusik ya. Bahkan ke di arah luar selatan. kota banyak. Ada yang dari Bogor. Gajruk, Cipanas. Bogor juga, Bogor kan banyak gitu. Termasuk banyak fans ya, Ferry? Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Yang suka banyak fansnya. Apa? Fans. Enggak sih mengagumi, pengagum gitu. Jadi namanya di radio ya, Iya, iya, namanya iya. di radio kan kita pastilah gitu. Kenapa Ada kalau fansnya. ditanya fans, Ferry? Kenapa? Agak ngegeder gitu. Oh enggak. Takut Pohindun ingat gitu ya. Itu kan dulu. Iya, itu dulu. Dulu lah. Sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah. Udah nggak begitu siaran? Nggak siaran di awal 2000 kalau nggak salah 2020 2015 lah gitu ya. Oh, Ketika 2017. kantor pindah ke sini ya. Iya. Kantor pindah ke Setda ya. 2015. Karena memang radio sekarang beda oleh bukan Humas lagi ya, Iya. oleh Kominfo kan. Kominfo kalau dulu kan masih sama Humas. Tapi ngomong-ngomong radio nih, Peri. Kalau kita sedikit kena penuh banyak kenangan tentunya radio. Pasti. Buat warga masyarakat Indonesia lah ya. Iya. Ketika itu masih Aperi bahkan dari zaman apa tuh? Atensi, Atensi teh apa? jadi request dari kertas itu. Oh iya iya Jadi iya. requestnya dari kertas. Kalau dulu kan belum ada HP. Gitu. Terus juga ngeplay lagu itu nggak dari komputer, nggak ada. Oh, Dulu itu gitu. pakai kaset manual gitu. Kaset pita dulu itu. Berarti gimana tekniknya tuh? Jadi dulu itu tahun 1996 itu. Anjir, 1996. kolot amat. 92 itu saya udah di radio, bikin radio. Zaman sekolah? Komunitas. Jadi SMP itu. Udah dari SMP? udah. Dari SMP itu udah bikin dari radio, seneng ngebreak ya. Oh, awalnya breaker Iya, Roger gitu ya. breaker dulu. Jadi akhirnya kita ya udah nyoba punya ide bikin radio. Dulu itu di Pandeglang itu belum ada FM, cuma ada AM, Oh, angkasa. Sahur sepuh Ya, siaran gitu. ya. Bancep kan di situ. Tapi dia masih Apa? siaran loh. Masih kan di Berkah sekarang kan, Iya, Bancep. iya. Kalau Bancep Senior. ciri khasnya kayak gini kan. Iya, pemirsa Pemirsa. kondang sadayana. Sadayana kita dengan ngadangukeun dina acara kan gitu. Iya iya iya. Itu ya Sandiwara sebutnya. Iya. Wakepo. Wakepo. Wakepo dulu itu Wakepo. Kalau ini bukan Wakepo. Iya. Wakewo. Jadi dulu itu kalau mau request itu beli atensi. Oh, Beli atensi. Oh, iya, iya, iya. 500 rupiah itu. kalau itu saya ngalamin zaman tahun 2000-an awal, Kang. Iya. Jadi mau senggol-senggol mau absen itu di radio, semua itu belum ada HP pasti pada dengerin radio dulu itu. Iya, iya. Jadi anak muda itu kumpulnya di radio. Nah, ketika itu harganya berapa? 500 rupiah dulu itu. 500 perak. 500. Bahkan kalau awal-awal kita gratis. Kan mereka belum kenal apa ini radio kan Oh, gitu. iya. Jadi caranya kita ya udahlah gratisin dulu aja. Ingat nggak radio pertama kali yang dibuat itu? Dulu itu di Maestro saya. Namanya Maestro. Maestro FM. Sendirian. Enggak sama
Bang Melong dulu itu. Sabang Melong. Sekarang kerja di provinsi, udah sukses. Poho kan? Iya, Poho pasti nggak? lupa kayaknya. Kalau saya ingat. Oh, dia Kalau sama. Bang Melong kayaknya udah lupa kayaknya. Oh, tahun Baru dia jadi pejabat sekarang. Woi, Bang Melong. Agus Melong. Agus Melong ya. Iya, Oh, itu iya. pendiri Maestro. Maestro. Saya terusin. Udah FM. Udah FM. Legal apa ilegal? Ilegal. Oh, ilegal. Karena kan dulu itu jalur untuk bikin surat izin itu susah. Mahal. Kalau sekarang kan dari KPI ya, dulu itu PRSNI. PRSNI. SNI. Apa itu? Persatuan Radio Nasional Indonesia. Kalau Oh. sekarang kan KPID. KPID ya, Iya. Komisi Penyiaran Iya, Indonesia. Indonesia. Kalau dulu kan harus ke pusat, susah. Terus lagi biayanya mahal, berfrekuensinya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah jadi dipermudah, tapi untuk alokasi untuk tiap wilayah itu dibatasi. Misalkan Radio Pandeglang cuma FM-nya ada 8, Serang ada 10 gitu, nggak bisa lebih. Oh, berarti kalau Karena keterbatasan untuk frekuensi, jalur frekuensinya. iya kan dari misalkan 108, 107 itu ke bawah itu kan sampai 86. nggak bisa rapat kan? Nggak bisa, jadi dia harus agak Ada jeda. Jeda. Kan kalau Space lagi. ya kalau kalian misalkan buka 97,3, ya. 97,1-nya Nah, itu harus radio yang mana Radio gitu. Jadi yang- diatur. nggak bisa koma gitu. Nggak bisa. Terus kita nggak bisa tumpang tindih gitu. Itu aja kan berkas sama RDI ya, sering RDI bentrok ya. mepet. Padahal kalau berkah kan 97,3, kalau RDI kan 97,1. Tapi itu split- spletnya itu kan kalau untuk sebutnya lokal kita mungkin RDI ketimpan Iya. kan gitu. Jadi terganggu. Makanya Begitu kalau pun misalkan berkah nggak siaran, baru RDI yang muncul Iya. kan. Itu udah ada jeda padahal kan digit belakangnya. Ada 2 ya. Ada 2. Angka 2. Tapi kan splatter dari frekuensi radio itu perambatannya beda. splitter tuh frekuensi mungkin ya. Iya. Jalur lah. Jalurnya. Jalur ya. Jalur frekuensi radio itu kan di FM gitu. Terus kalau mau request, jadi setiap malam itu kita on air-nya itu dari sore, nggak dari pagi. Karena kan sweeping takutnya. Jadi kan nggak ada izin. Nggak ada Polisinya gitu izin. ibaratnya. Jadi ada kayak langsung ini ya gitu. Pengawasnya ya. Pengawasnya langsung untuk. Misalkan dia bawa sinyal pendeteksi Iya, kali. ada. Dicari Alatnya, nih. radarnya itu ketahuan kalau ada radio yang muncul gitu. Ada Jadi sinyal siaran cuma radio. sampai malam aja. Di malam Dari aja. malam. Dari jam berapa tuh? Dari jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Jam 4 sore itu udah terkumpul itu, atensi udah pada ngirim ke studio. Jadi kita itu punya bandar atensi. Oh, disebutnya bandar. Iya, tiap wilayah ada bandar atensi. Jadi misalkan harga Rp500, ke kita 400, dia jual 500 cuma Rp100. 100 gitu. rupiah zaman dulu lah. Mungkin Iya. sekarang 1000 lah ya. Kalau sekarang mungkin Ya 1000 lah ya. 1000 mungkin. Misalkan 5.000 mungkin ya kalau sekarang. ya mungkin 500 perak itu 5.000 lah sekarang. 5.000 gitu. Nah, jangan kalau kalian generasi 90-an nih yang Ya, nonton ya. 90. Generasi 90-an lah. Iya. Generasi 2010 ke sini nggak akan ngalamin itu. Iya. Yang Nggak bakalan kalau sekarang. Kalau sekarang kan di HP ya. Ya, dan sensasinya guys yang Iya. itu ketika memang kita udah nulis itu atensi dengan Seneng, harap kan? iya kan dengan harap-harap cemas, waduh dibacakan tuh ya, Iya. dibacakan tuh kan gitu kan ya. Nyari jodoh kan pada di situ. iya. Pendengar itu kan, akhir Oh, iya. kenalan gitu kan. Akhirnya Namanya dengan jodoh. nama aneh-aneh ya. Aneh-aneh nama-nama udara gitu. Udah pokoknya lah. Misalkan siapa tuh kira-kira Hah? nama udaranya? Nama udaranya misalkan Bunda Riwe. Bunda Riwe. Gitu kan banyak nama-nama daerah mana misal itu kawasannya mereka masing-masing gitu. Misalkan daerah untuk Kabayan apa nama wilayahnya, untuk daerah misalkan Cekek apa gitu. Ferry Kabayan, kadang-kadang Iya, suka begitu jadi ya. bikin semacam Komunitas. komunitas. Gitu. Akhirnya kita bikin komunitas fans juga, Anjir. bikin kartu fans juga. Udah punya fans segala? Udah banyak. Tiap itu kita ada acara, misalkan kunjungan fans ke tiap wilayah. Itu kita kayak artis. Kita kayak artis. Datang itu disambut gitu. Jadi ya mirip-mirip seperti artis lah gitu, banyak penggemarnya. Pertama gitu. kali nama udaranya apa Ferry dulu? Kalau dulu itu Peri Pejot. Ferry Pejot. Kalau dulu Pejot lah gitu. Bang Pejot. Iya, Bang ya. Pejot katanya gitu. Nah, kapan nih kawasan ini Dikunjungi. dikunjungi gitu. Nanti kalau misalnya kita mau berkunjung itu ada nanti jadwalnya. Udah sampai kayak gitu ya? Udah seperti itu. Jadi mereka seneng. Dulu sih siapa aja sih penyiar dulu? Banyak sih kalau. Kira-kira siapa aja tuh?
Pak Yedi itu, Pak Yedi, Bang Dika. Oh, yang dulu di Faranti pernah. Di Faranti. Ya? Terus yang sekarang direktur utama Faranti juga Olga, itu dulu dari saya. Wow. Belajar dari saya juga, saya ajarin gitu dari radio. Terus banyak lah, Eki di radio Serang, terus ada yang banyak alhamdulillah. Cerita lagi. Nah, ketika ada nggak satu momen ketika berkunjung ke apa? Tadi tuh Kawasan namanya. Namun ayeuna mah kan bahasana ieu nya, belusukan ya. Iya, belusukan. Belusukan bersama ke tempat-tempat fans lah. Fans. Itu diumumin dulu malunya. Umumin dulu. Mau mereka seneng itu. Kita pokoknya dijamu aja itu. Mulai apa aja udah lengkap di sana. Pulang itu kita udah bawa pisang, udah bawa apa aja. Udah bawa singkong, oleh-oleh lah gitu. Terus kalau lagi siaran kita pada ngirim-ngirim semua. Jadi kalau kita nyenggol pedagang martabak, ngirimin martabak. Kalau misalkan dari bakso Anda, ngirimin baksonya, jusnya nanti. Terus dari misal pedagang apa lagi. Jadi tiap malam itu kenyang gitu. Bisa menghibur, cuma bisa menghibur aja kita. Pengen menghibur, terus pas kenapa muncul ide seperti itu, dulu itu lagi musim nge-track. Oh iya. Dulu pernah diceritain ya di pertemuan pertama kita ya. Di Pandeglang itu kan zaman nge-track tuh. Dari Kodim sampai dari PLN. Lampu merah juga dari situ kan. Lampu merah dari Tugu jam sampai ke lampu merah. Terus? Jadi saya berpikir, mungkin ini kurang pemuda, anak muda sekarang ini senang pada nge-track kan bahaya ya. Kecuali istilahnya ada sirkuitnya kan gitu. Saya berpikiran, kenapa enggak ya kita coba biar mereka betah di rumah, terpantau oleh orang tua gitu kan. Kumpul sama teman-teman sambil ngopi, sambil dengerin radio dan memperkenalkan bahwa radio ini bukan hanya untuk hiburan. Terus untuk menjalin silaturahim, untuk misalkan mempersatukan daerah, untuk memperkenalkan daerah masing-masing gitu. Akhirnya kita punya ide, ya udahlah bikin radio. Tapi perjuangan untuk bikin radio itu panjang sekali karena kita terbentur dari izin. Ya biasa kalau AM kan mono, kalau ini stereo, jadi lebih kualitasnya lebih digital gitu. Cuma yang repot itu kalau lagi ada request, itu kan kita pakai kaset pita, gitu. Makanya akhirnya ya udahlah, kita siapa yang punya kaset gitu kan, ngerekam gitu. Berarti artinya nggak mudah dong ya? Nggak mudah. Ketika memang orang minta lagu anu belum tentu ada. Belum tentu ada. Paling kita bikin jadwal dulu, kita list dulu ini lagu-lagunya yang akan diputar. Misalkan ada 50 lagu, 100 lagu. Zaman dulu tuh bumerang, jamrut, slang gitu kan. Banyak. Nah, dari situ muncul ide, saya sama teman-teman, akhirnya kita bikin, itu nggak mudah. Perjalanan dari situ, kita berapa kali kena sweeping. Sering gitu, kena sweeping lagi. Tiap lagi dengar, Bu, mau ada sweeping katanya gitu ya. Langsung antenu itu dimasukin semua. Antenu ditaruh di mana? Di genteng rumah. Akhirnya ya kita ke pihak yang terkait, tolong Pak bantu kami karena kami di sini anak-anak muda pengen kreatif daripada mabok-mabokan gitu kan. Motor-motor balap gitu. Cobalah. Akhirnya kalau dulu itu nggak boleh bikin radio, itu nggak boleh, harus resmi. Jadi harus PT gitu, nggak boleh dari CP. Jadi ada badan hukumnya. Selain kita harus mengurus izinnya yang cukup mahal, didasari dengan pembuatan perusahaan. Perusahaan aja kan harus bikin mahal. Kalau sekarang dipermudah enak. Kalau sekarang tidak harus itu. Jadi kita kalau sekarang itu bisa bikin radio komunitas. Gitu. Untuk radio informasi ke masyarakat gitu ya. Dengan jangkauan yang sedikit dibatasi. Misalkan jangkauannya hanya 2 kilo gitu, enggak lebih dari situ. Kalau lebih dari 2 kilo itu mungkin radio komersil. Atau mungkin bisa dibilang gini nggak sih, kenapa dipermudah? Karena mungkin radio sendiri yang sudah terkikis oleh waktu. Nah, betul. Bahkan saya pernah prediksi itu sama teman-teman itu bertahannya. Ketika dulu ya? Dulu awal. 2020 itu sudah mulai ditinggalkan radio. Makanya ini perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa radio itu yuk dengerin radio lagi. Itu selain dari media sosial, tapi yuk budayakan mendengarkan radio. Dan kadang-kadang
ini kalau dulu kan masih bisa di HP ya, ada aplikasi kan? Ada. Sekarang udah nggak ada udah kan? Nggak ada. Kalau dulu kan streaming kan bisa Ya. di aplikasi kan. Kalau sekarang karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, akhirnya anak-anak sekarang juga lebih betah di HP, tapi radio udah ditinggalkan. Ini kayak gini kan salah satu kompetitor radio ya. Nah, sebetulnya ini seperti radio. Iya, jadi iya. 2020 itu saya sempat ini ada jalur yang digital ya. di luar radio gitu, yang mereka akan meninggalkan radio gitu. Iya ya. Ya kalau kita bicara Ferry kan generasi 90-an lah ya. Iya. Banyak sekali kan yang ditinggalkan ya, yang sekarang sudah hilang. Dulu kan ada zaman wartel ya. Iya. Wah, dulu tuh wartel, apalagi Hotel. sih? Terus Ke warnet. warnet. Suara tuh udah nggak ada Nggak sekarang, ada. sepi ya. Gitu. Artinya gini ya Ferry, radio memberikan sejarah untuk kita lah ya. Betul. Ketika orang sekarang dengan mudah mau ngeplay lagu jenis apapun kan. Iya. Kalau sekarang enak lah gitu, tinggal bisa download langsung lah dari internet gitu kan. Kalau dulu itu harus ngerekam dulu kita. Terus siapa yang punya kasetnya, kita beli kaset kosongnya di toko Amin di situ Oh ya. iya, plaza. Terus beli gitu dari toko Amin, udah langganan tuh beli misalnya 1 box gitu. Terus kita rekam lagi. Nanti sore datang atensi, langsung kita susun lagu apa aja. Nanti saya baca malamnya. Iya, kalau kalian generasi 2010 atau ini, kalian nggak akan mengalami bagaimana caranya nabung uang untuk beli kaset, guys. Itu. Bener nggak? Perjuangannya. Bener, pengen kalau dulu emang sih ya enaknya kalau lagu terbaru itu agak lama ngehitsnya ya. Ngehitsnya agak lama, 1 bulan 1 Ngehits kali. tuh. Baru kita beli lagi yang kasetnya. Tapi kalau yang bajakan kan kualitasnya kurang bagus ya. Ada juga yang bajakan yang dijual di pasaran. Oh iya. Ada kan gitu. Kalau saya sih ngalamin APR dulu zaman 20.000 guys, satu kaset. Iya. APR dulu dari zaman berapa tahun 90-an tuh? Harga kaset 7.000 saya. 7.000. 7.000. Saya udah yang berarti jauh banget tek. 7.000. Kolot jasa ya. Itu sih. Gua aja 20.000, lu 7.000 sih anjir. 7.000, benar 7.000. Itu yang asli. Itu yang asli 7.000. Tok Amin ya. Tok Amin itu. Masih ada ya Kaset kosong itu 1.500, 1.000 itu. Kaset kosongnya. Kosongnya itu. Kalau yang udah berupa bajakan 3.000 ya? 3.000. 2.000-an. 2.000-an itu. Ada ngemper teh ya. Ngemper di pasar. Jadi covernya cuma depannya doang. Jadi polos lah gitu. Nggak ada teks lagunya. Nggak ada teks gitu. Itu pas lagi kaset pita, perkembangan zaman berubah, akhirnya ada komputer. Itu senengnya, bukan main itu kita. Itu enggak, kita ceritain dulu. Nih, buat kalian ya. Gimana tuh proses ketika request lagu tuh? Pas apa? Jadi tip harus ada berapa dong? 3. Tip ada 3? 3. Tip itu jadi mekaniknya itu ada 3. Tahu nggak sih kalian tip ya? Waduh, pokoknya Jadi, tip itu player kalau kita tuh sekarang ya. Jadi terus kita coba ya lagunya dipasin dulu. Langsung ditilep nanti sama requestan, simpan. Misalnya ada 50, ada semalam itu kan banyak. Yang kadang request. ditunda kan. Kadang misalkan atensi yang saking sekarang banyaknya saking ya. banyaknya itu. Terus bisa misalkan diduluin ya yang pertama masuk berarti itu yang nanti malam itu mereka semua udah standby. Udah Di siap kawasan nunggu ya. Udah nunggu. Kalau kita nggak siaran, pada datang lah ke rumah gitu. Bang, kenapa ini nggak siaran gitu kan? Kalau mati lampu kan gitu kendalanya ya. Iya. Sedangkan di daerah mereka nggak mati lampu. Berarti gitu. satu untuk player musik, Iya. satu untuk Satu untuk iklan. satu tip ada 2 kaset. Iya. AB ya. AB. AB satu lagi itu untuk ngegulung. Oh. Jadi mencari lagu gitu, nyoba dulu kita pakai phone. Itu. Oh ini nih lagunya langsung gitu disusun. Berarti cek misalnya, ya kita kembali lagi. Sibuk, semua tangan main. Kalau sekarang kan penyiar enak ya, tinggal klik, udah gitu aja, naik fader aja. Kalau dulu enggak, mana mixer, mana ngatur kaset kan gitu. Pabelit lah. Pokoknya mah repot aja sampai kaki juga kan. Karena pokoknya repot lah gitu. Kalau sekarang makanya begitu teknologi yang udah semakin berkembang gitu, semakin mudah bikin iklan. Kalau dulu bikin iklan itu susah gitu. Iya. Nggak ada acara siaran ulang, nggak ada, harus begitu langsung jadi. Oh berarti keseriusan dari penyiar untuk Harus fokusnya mendaber itu, ya, daber ya. Iya, doubling itu
sistem rekodnya itu udah benar-benar jadi kita main semua. Karena gitu. si pita suara kalau semakin ditimpah jelek kualitasnya. Semakin jelek. Semakin jelek. Bisa aja ditimpah kan? Bisa ditimpah. Rekod lagi. Iya. Kadang-kadang kalau kelamaan sering ditimpah kan dia double nantinya. Suaranya ada 2. Oh. Gitu, makanya begitu kita punya kaset udah beli gitu kan, teksnya udah kita siapin, ini nanti ngomong ini, teksnya seperti ini, dalam hitungan 3 itu semua harus jalan. Backsound itu ada 5, berarti backsound ada 3. Misalkan dari iklan itu kan kadang ada lagu jinglenya itu backsoundnya yang satu agak semangat, yang satu agak mellownya gitu. Itu kan. dapat backsoundnya dari apa? Dari mana? Nyari dari radio orang. Radio Jakarta. Radio Jakarta Jadi direkod sama kita. Udah dipasin dapat misalkan jeda cuma 3 detik misalkan ya durasinya. Pasin di tip 1. Yang satu lagi misalkan ada suara ciu gitu kan. Oh, iya. Efek lah, sound effect ya. Sound efeknya satu lagi. Berarti kadang bikin iklan itu ada 5 tip kita pakai. Anjir. Jadi tangan itu begitu masuk, Aldi suara 1 siap. Langsung masuk, direkam, pause sebentar, jingle backsound naik. Pedal turun, pokoknya harus sempurna lah gitu. Jadi kalau ngulang lagi dari awal itu mah. Nggak bisa gitu. Misal kalau sekarang kan enak ya tinggal dihapus. Harus pakai kaset baru lagi gitu. Cukup lumayan lah. Jadi bikin satu jingle itu sampai subuh kita. Kalau dari malam itu ya udah beres siaran kan jam 11 gitu kan beres siaran. Itu kerja lagi kita bikin jingle gitu. Bikin jingle untuk radio. Tapi itu pun barejeng non teh harese merenya yang ngiklan ke kita. Iya, susah, nggak ngerti. Mereka ngerti buat apa ngiklan gitu. Kadang-kadang kan kita kerjasama, akhirnya gimana caranya nih supaya radio bertahan. Sedangkan kan listrik harus dibayar kan gitu. Kopi kan kita kan. Terus belum ada tamu kan gitu. Kita harus nyiapin atau gimana buat temen-temen. Gitu. Akhirnya kita punya ide, ya udah kita barter aja lah sama gitu. Percetakan gitu kan. Percetakan untuk atensi. Lembar atensi. Jadi gratis atensinya tapi dia diiklanin. Terus ada misalkan kopi. Karena kopi. Misal bayar berapa per bulan, 100.000, 50.000 gitu. Tapi dapat kopi. Kopi kitanya. Terus apa aja lah ditukar. Listrik dengan PLN. Ya, listrik kerjasama dengan PLN. Ada diskon sama PLN. Ada. Nanti kata PLN, nanti kalau informasi pemadaman kerjasama ya, tukar, kita ada informasi dari PLN gitu. Iya sambil ngopi ya Peri, suruput lagi kita. Tipis-tipis. Ini gelas lagi belang ya. Sorangan gitu saya kira. Inilah 90 seperti ini, gitu ngopi ya. Kopi hitam ya. Gitu. Aduh, coba jangan pakai topi sih ya Peri. Kenapa? Atau enggak pengen tahu aja model rambut generasi 90 tuh kayak gimana? 90 ini seperti ini. Kalau 90 seperti inilah. Belah gitu. dua. Zaman kalau sekarang kan ke sini ya. Ke pinggir stick kan. Saya nyoba di stick nggak bisa. Ke tengah lagi. Atau dibuka. Ya, udah sekedar tahu aja itu. Belah 2 ya. Ini ya salah satu memang dia mempertahankan gaya generasi 90. Dibawa ke barbershop tetap larinya ke tengah-tengah aja. Tengah lagi. Makanya bingung. Sampai yang di situnya juga, aduh ini mah susah katanya, ya udahlah. Kudu dibawa baheula mah ieu saya Sobri teh. Udah meninggal ya. Di Ciherang teh ya. Kalau dulu makan Kamaman tuh kan. Oh iya Pak. Masih kan sekarang Plaza ya. Plaza itu masih ada. Masih ada Kamaman. Zaman nyukurnya guys, bukan pakai mesin. Digunting tapi dia ada khusus kan, manual gitu. Masih manual. Mang PI dah ya. Dulu itu seneng kan di Plaza kan. Kalau ke salon ini Kajejen ya. Udah meninggal guys? Iya, kayak udah meninggal ya. Dulu itu paling terkenal kalau udah ke Kang Jejen itu. Ini rambut katanya udah di Kang Jejen. Iya, gaya Andy Lau. Kan ada gambar-gambar ya kan contoh-contohnya. Rambut tuh Jimmy Lin. Aduh, gitu ya Peri ya. Iya, seru pokoknya hati. Ngomong-ngomong, Radio Maestro sendiri akhirnya bubar lah. Bubar. Kenapa bubar gitu? Jadi ya karena keterbatasan kita. Deketin lagi dikit deh. Itu apa namanya? Untuk biaya transport, untuk biaya apa namanya? Produksi lah ya. Produksi, terus lagi ada peraturan baru. Apa itu? Itu harus izin. Kena sweeping terus. Capek gitu, lah gitu. Akhirnya sempet sempat coba lagi? Iya, nyoba lagi gitu, terus bikin lagi nama yang lain lagi kan gitu. Berapa orang kru dulu itu? Dulu itu
saya Barjen itu ya, Kang Barjen itu. Oh iya. Iya. Udah PNS. Iya. Teman-teman udah pada PNS dong. Udah. Kalau saya gini ya. Makanya itu jadi sama Kang Barjen itu, Kang Barjen kan dia koleksinya itu banyak gitu. Oh, kasetnya dari dia. Nirvana, GNR ya. Rocknya, popnya banyak lah dia. Oasis dulu ah. Sempat juga istilahnya akhirnya pas udahan tuh radio bubar lah ya. Bubar gitu kan. Misalnya capek lah gitu ya. Iya, akhirnya baik dijual itu kaset-kasetnya dilelang di Ramayana. Ramayana mana? Cilegon. Oh iya dulu cuma ada Ramayana Cilegon ya. Sekarang juga belum ada mall kan iya. ya. Terus jualan dari sore kita ngemper kan, nggak punya uang buat balik itu pas jam 11 malam. Ngemper laku nggak? Nggak ada yang beli. Karena kan alirannya kan itu musiknya apa aja? Iya, misalnya jadi musik-musik kayak grang, alirannya terus juga rock gitu kan. Sedangkan banyak yang kesitunya kan cewek semua. Oh, pas ngelihat, waduh ini matanya alirannya beda. Hardcore kan lagu-lagu seperti itu gitu. Blues kan. Akhirnya nggak laku. Malam-malam bertiga sama temen, Kang Ucu, akhirnya mengalah gitu. Ya udah cu, mendingan celana lu aja yang dijual buat balik. buat pulang ke Pandeglang dari Cilegon. Itu udah malam, udah jam 12 malam mau pulang. Ya tapi nggak ada ongkos kan. Sampai segitu? Mana belum makan, dijual kemana ini? Ya udahlah ke warteg gitu. Bang mau jual. Enggak. Si yang dijual celana siapa? Ada temen cucu itu. Cucu. Terus? Soalnya kan kita pakai celananya celana pendek semua. Kalau saya sama Barjen udah biasa pakai celana pendek. Kalau temen itu baru lebaran kan beli celana panjang. Lepis lah. Jeans ya. Tapi untungnya dia double gitu, ada celana pendek. Mungkin pas ditanya, ih saya mah celana jero ya doang aja. Kurang mau dijual ju, atuh aing teh make celana. Ngarang ci Barjen. Teh nya sarua geus diarek balik moal gitu. Urang ngadon kayak kumaha balik cenah kan gitu. Ya udah ge cenah. Dijual ke mana? Coba yuk ke warteg, coba orang rada lapar. Kumaha carana cek urang teh menang ongkos menang dahar. Cek urang teh nya. Aya negosiasi itu di warteg. Nunggu sepi tuh kan rame. Waduh, tar isin cek urang teh yang bae geus rada sepi cek urang cu. Tadi geus kira bae cu, buka celana di mana buka? Geus buka bae. Di halte teh diinget bae tah urang. Di nu poek teh bari marosot kencan. Cek ngalele kan terus itu sih takut nambu buka celana. Eta urang muninya dibuka manehna dengan pasrahna ya. Ya dengan pasrah akhirnya makanya celana lebaran engke main nanya kan. Ngeun dia penting aja urang balik urang jangan kaset teh laku cai teh nya dagang. Geus bae buka bae dibuka akhirnya. Dibuka lah ya. Dilipat dibawa dijual mbak urang teh. Ke mana? Warteg. Oh, jadinya ke warteg ya? Oh, warteg. Mbak, kalau enggak gini. Kalau ongkos ke Pandeglang berapa sih? Nanya dulu pura-puranya. Emang dari mana gitu? Ini habis jualan, mau pulang ke Pandeglang. Aduh, katanya jam segini udah enggak ada bis. Ada juga angkot. Oh, ngeteng berarti. Oh, kalau naik angkot ya agak mahal gitu. Dulu itu berapa ya? Enggak tahu itu. 2.000-an lah ya. Akhirnya itu kejual 10.000 itu celananya. 10.000 asal pulang ke Pandeglang. Padahal kan celana bagus kali enggak? Bagus. Makanya sama nasi itu kalau nggak salah itu. Oh, sama makan. Sama makan kita. Yang punyanya cowok? Cewek, ibu. Oh, ibu-ibu. Mbak, saya lagi mau pulang ini udah jualan. Nggak laku. Nggak laku itu. Ada juga celana nih. Oh, buat anak saya aja udah nggak apa-apa, mau berapa kayak gitu. 15.000 akhirnya kalau nggak salah itu 10.000 itu. 10.000 celana, 5.000 untuk makan. Makan itu. Oh, akhirnya pulang lah. Pulang, alhamdulillah itu. Baru aja ngegerutu bae meureun si Ucunya. Si Ucu geus ngagerutu kumaha aing balik cenah nya kayak ditanyakeun. Geus kayak kurang bebeja bae mun itu dijual gitu. Jayang balik. Jarek careurik cing urang. Tiluan aing balik. Mana dijemput batu. Posisi jam 11 malam. 11 malam kan Cilegon gitu. Di Ramayana. Soalnya kalau jual di Plaza Pandeglang kan aduh agak susah gitu kan. Dulu juga kan suka ngemper juga di Pandeglang. Mungkin daya beli orang Pandeglang masih susah. Masih susah karena kan banyak kaset-kaset yang bajakan kan gitu kan. Oh, gitu. tapi itu original semua kaset? Original, kalau itu original semua gitu. Pas nyoba ke Ramayana Cilegon, dipikirnya Cilegon orangnya bisa mampu. Iya, ternyata sarua bae. Soalnya kan peminatnya beda. Peminatnya gitu. Tapi kalau sekarang dilalangin kayaknya mahal itu kaset-kaset gitu ya. Iya, kaset-kaset gitu. Kalau sekarang kan udah MP3 ya, udah enak lah gitu, nggak usah pakai flash disk juga udah bisa gitu. Kalau dulu itu pengen
lagu itu susah gitu, harus ngerekam dulu. Iya, sekarang harus beli yang mah original. searching lagu apapun di YouTube Ada. muncul ya. Iya, Ada ya, makanya pergunakanlah fasilitas yang ada gitu dengan internet. Yuk berkreativitas anak muda, anak milenial, karena perkembangan teknologi ini semakin hari ini semakin cepat. Iya, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan itu dalam bidang apapun silakan gitu. Selama itu positif, Iya, gitu iya. aja. Sekarang kan kalau zaman dulu mungkin kalau pengen viral tuh susah banget lah ya. Susah. Sahan orang yang viral Iya. kena gitu kan. Pengen memperkenalkan radio aja itu susah. Susahnya minta ampun gitu. Mengajak untuk terutama sasaran kita kan anak muda. Iya, iya. Sasaran kita anak muda. Paling lewat mulut ke mulut lah. Paling lewat mulut ke mulut, akhirnya anak-anak sekolah, lewat anak sekolah gitu. Itu cara share zaman 90. Iya. Digosipkan anak sekolah. Nah gitu. Nanti kan kita ada pemasukan juga itu kalau dari anak sekolah bikin kabaret kan. Gitu. Oh iya, bikin kabaret. Oh, iya, Drama. Kabaret lah. Kalau kalian tahu ya kabaret. Suka ada tugas dari sekolah kan. Iya, suka bikin drama. kesenian itu drama. Iya, kita benar-benar. bikin tuh. Iya, waduh, udah repot. Makanya kalau sekarang sangat sayang tidak dimanfaatkan fasilitas Iya, yang iya. ada. Gitu. Dengan cara yang bermacam-macam. Kalau sekarang Lebih bisa lebih luas. Ya, Lebih- artinya ketika kamu punya konten atau punya kreativitas lagu tinggal share. Iya. Share, Info kan? apa? Tinggal nyari. Udah, Share ke searching. grup WhatsApp. Iya. Bala mana Mana bisa ada. kan? Susah. Sekarang misalkan agak enak nyanyinya, Nah, masukin YouTube kan? YouTube gitu. Kalau dulu Kalau harus masuk radio-radio lah kalau iya, mau ya paling. iya, paling itu rekaman-rekaman gitu kita bikin sendiri manual gitu. Ngerekam juga susah Iya, kan? susahnya minta ampun. Bikin jingle, bikin apa gitu, susah. Pengen ada di radio itu azan maghrib, azan subuh, kita bikin sendiri. Azan sendiri? Azan sendiri gitu, bikin gitu. Kadang malam bikin gitu. Terus kalau misalkan ada suara bising, suara apa, cut lagi kan. Harus beli kaset lagi gitu kan. Iya. Jadi bener-bener keterbatasan, tapi kami ini pengen berkreasi gitu, kreativitas gitu. Yuk kita kembangkan gimana caranya selama ini kegiatan ini positif, bermanfaat gitu. Kenapa tidak gitu. Iya. Dan mungkin kita juga jangan melupakan sejarah lah ya, bahwa pernah ada radio. Radio itu dulu ya tempat informasi dan juga hiburan kita ya. Hiburan. Gitu. Sekarang prediksi Aperi sendiri bagaimana nih dengan radio? Radio juga harus lebih kreatif ya. Harus lebih kreatif sekarang. Kalau misalkan kita stagnya hanya di situ aja, itu kayaknya udah terlewati. Karena kan dengan terutama kecanggihan teknologi lewat internet sekarang serba mudah kan. Iya. Nonton apapun di situ, mau akses apapun di situ, akhirnya radio. Artinya sendiri. Selain audio, visual pun penting sekarang ya? Penting, sangat penting sekarang. Kalau dulu hanya untuk audio, tidak ada gambar, tidak ada video, masih bisa didengar. gitu. Tapi sekarang Kalau orang mencari visualnya. Visualnya seperti podcast Aldi Awaludin ini nggak jauh beda seperti di radio kan? Oh iya. Iya, broadcast seperti di radio. Mic ada, ini ada kan gitu. Iya. Pakai phone juga sama gitu. Kalau radio broadcasting ya. Broadcasting. Kita kan podcast Kalau sekarang. Ya. Waduh. Makanya ini ada kemajuan dari Aldi yang menciptakan sebuah seperti ini gitu. Saya salut sekali gitu. Iya. Makanya saya sangat mendukung gitu. Rokoknya kayak dibelikan. Kayak dibelikan. Sebetulnya masih banyak Masih banyak cerita ya. Masih banyak gitu. Belum Ketimpa petir radio. dulu pernah cerita. Iya kan? Iya. Berapa kali ketimpa petir. Tapi lagi. memang boleh bisa dikatakan Aperi tidak cocok jadi penyiar kali ya. Nggak tahu juga. Apes aja gitu. Bukan apa sih, Apa? jadi itu hanya sebuah proses. Kalau menurut saya gitu, saya nggak merasa saya sebetulnya Tidak beruntung, tidak beruntung gitu ya. Yang penting kita udah ikhtiar, udah berusaha, urusan hasil kita serahkan pada Tapi yang menguasai. jadi Kita udah ngasih istilahnya apa kemampuan kita berbagi, yuk bareng-bareng berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing gitu, apa-apa aja. Jadi sebuah catatan hidup aja lah. Nah, itu. Gitu kan sejarah hidup bahwa dulu kita pernah di sini. Nah, gitu. Kan ada cerita nanti kan. Diceritain ke cucu gitu Iya, ya. anak cucu kita. Udah ada cucu kan? Belum. Tapi tampangnya udah kayak punya cucu ya, Peri. Iya. Anak udah kerja sih, alhamdulillah. Anak udah kerja. Udah kerja. Anak berapa, Peri? Semuanya 3. Oh, udah 3. Alhamdulillah. Perempuan semua ya? ya?
Yang kecil baru juga 4 tahun. Alwa itu yang namanya sop durian. Iya. Jadi Gitu. begitu Aldi. Ya betul, apa Eri? Jadi perjuangan yuk sama-sama untuk terutama para milenial ya. Para milenial. Jadi tetap semangat. Gagal coba lagi terus Ya. aja. Karena kita kan juga sering juga ya berbicara dengan para narasumber lain ya, bahwa mereka pun di awal ada yang banyak gagal kan ya. Habiskan dulu jatah gagalnya. Habiskan dulu. Terus optimis gitu. Tetap optimis. Gagal terus coba lagi, nyari lagi caranya gitu. Terus saja walaupun sampai saat ini juga saya belum merasa berhasil gitu tapi terus mencoba apa aja. Yang penting kita bermanfaat ilmunya ya, tidak untuk orang lain juga, untuk diri kita, apalagi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa sekali. Wow. Seperti itu di. Gak amat tapi. YouTube nggak suka. Luar biasa sekali ya obrolan kita untuk kedua kalinya bersama Bang Peri Pejot. Peri Pejot itu nama legend ya. Dulu itu. Ganti nama dan dibocor pernah. Dibocor di radio. Ya. Dan saya itu teman ada satu lagi sebenarnya. Namanya sekarang jadi bos kita ya, jadi kabag saya nih, kepala bagian humas ya. Nanti kita undang kita siaran lagi bertiga. Kang Haris. Siaran kayak dulu ya. Dulu kan zaman siaran di Kopi. Kalau kita siaran tuh nggak cukup sejam 2 jam ya, 3 jam kita siaran. 4 jam 5 jam. 5 jam sampai beduk subuh. Baru bubar. Soalnya kan acaranya itu dikemasnya itu seperti acara ngeronda, temenin yang ronda. Kopi berkah ada singkatan dulu. Komentar, opini dan informasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ketawa-ketawa doang, gitu. Ada informasi. Walaupun lo banyak seseria. Walaupun kita lawakan-lawakan kocak lah untuk menghibur saja. Iya, betul. Wah, itu tahun 10 tahun ke belakang lah ya. Iya. Terakhir kita 2014-an lah. 2014 itu. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Bang Peri, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa. Semoga sukses Aldi. Ya, terima kasih Peri. YouTube-nya, channel Aldi Awaludin, jangan lupa ya. Jadi subscribe, di like, komen dan share ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.